Dulu aku punya harapan kecil di halaman rumah, ingin punya kebun yang cantik seperti yang aku lihat di HP-ku. Tapi ternyata tidak semudah itu. Pohon mati, daun yang berguguran, dan banyak hal lain yang bikin aku pusing. Aku berpikir mungkin tanganku yang panas, karena kata orang-orang di sini, kalau tangannya panas, maka tanaman tidak akan bisa tumbuh. Saat itu aku percaya, tapi diri ini tidak pantang menyerah. Coba dan terus mencoba, dan sedikit demi sedikit hasil itu mulai terlihat. Dan inilah kebun miniku. Assalamualaikum. Mari kita lihat kebunku lagi yuk. Ini adalah pohon cabai. Di sini aku pengen potong pucuk pohon cabeku supaya cabangnya bisa lebih banyak. Aku suka banget pedas. Dan semua pot ini ditanami cabai semua. Tidak semua sih, tapi sebagian besar itu cabai semua. Ini jenis cabai setan, cabai yang pedas banget. Ternyata tanam cabai itu gak semudah itu. Dari hama yang mengganggu, daun yang menguning tiba-tiba, dan juga terkadang banyak hal yang gak bisa aku duga. Tapi menanam itu jauh lebih menyenangkan dari masalah yang ditimbulkan. Dari menanam aku belajar sabar, lebih tenang, dan mengerti bahwa semuanya butuh proses. Melihat mereka tumbuh adalah hal yang paling menyenangkan. Terima kasih kebunku. Assalamualaikum. Lihat kebunku lagi yuk. Ini pohon pepayaku. Teman-teman tahu tidak kalau pepaya itu punya banyak manfaat? Melancarkan pencernaan, meningkatkan daya tahan tubuh, menjaga kesehatan jantung, menyehatkan kulit, dan banyak lagi hal-hal baik yang datang dari pepaya ini. Aku bersyukur banget punya pohon pepaya, walaupun cuma satu pohon. Tapi buahnya banyak banget. Kucingku selalu ngikutin aku kemanapun aku pergi. Dia menggemaskan banget kan? Jadi, teman-teman tertarik tidak mau nanam pepaya di rumah masing-masing? Aku mencoba buat nyabut, tapi gak bisa. Jadi aku menyerah deh. Yuk berkebun. Assalamualaikum. Di sini aku mau ambil manggis nih. Tapi manggisnya kurang bagus. Jadi aku buang deh. Tapi tenang, aku masih banyak manggis yang lain. Manggisnya pada jatuh teman-teman. Tapi menurutku manggis yang jatuh ini kurang enak. Yang paling enak itu manggis yang kita petik sendiri. Ada yang sama juga nggak kayak aku? Aku selalu ditemani kucingku. Kalau kalian ditemani siapa? Tenang ya, kita semua itu tidak pernah sendirian. Karena Allah itu selalu bersama kita. Jadi nggak usah merasa sedih. Manggis yang jatuh-jatuh ini kurang bagus. Saking fokusnya sama video, aku nggak sadar kalau aku udah ngambil yang busuk-busuk. Yang di tanganku juga. Bah. Ya begitulah guys. Assalamualaikum. Lihat kebunku lagi yuk. Hari ini aku pengen petik manggis. Aku lihat satu manggis, itu manggisnya. Warnanya sudah hitam teman-teman. Aku ditemani kucingku. Mari kita petik. Alhamdulillah, tahun ini kami dapat buah yang banyak banget. Salah satunya manggis ini. Oh iya, terima kasih ya untuk semua orang-orang yang sudah mendukung aku. Dari video Intan yang asal-asalan, sampai editnya yang gak karuan, tetap aja ada yang like, komen, dan subscribe. Bahkan sebagian dari kalian mendukung aku. Terima kasih ya. Aku senang sekali bertemu dengan kalian dan mengenal kalian. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Kotor banget ya? Sama nih kayak pandangan kamu. Aku juga risih. Sampah-sampah ini memang sengaja tidak aku bersihkan. Alasannya karena ada 2 pohon besar yang sedang berbuah. Pohonnya ada pohon manggis dan juga pohon rambutan. Buahnya masih sangat banyak guys. Jadi aku sayang aja buat bakar-bakar di bawahnya. Di sini aku liatin ke kalian sebegitu banyaknya buah rambutannya. Sayang banget kalau misalnya aku bakar di bawahnya, maka pohonnya bakalan rusak. Di sini juga ada manggis yang buahnya juga masak-masak. Udah hitam-hitam lagi. Kalau dibilang risih, ya risih, tapi buahnya masih banyak dan sabar aja dulu. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum. Lihat kebunku lagi yuk. Ini pohon tomat. Aku tanam di botol plastik bekas. Terus aku gantung deh di jendela. Aku berpikir awalnya dia tidak akan subur, tapi sekarang lihat, dia bahkan mau berbuah. Aku nggak expect kalau dia bisa tumbuh di sini. Aku berpikir dengan botol sekecil itu, dia tidak akan mungkin bisa tumbuh. Tapi sekarang, seneng banget guys. Dia mau tumbuh dan bakalan berbuah. Pasti gemes banget kalau misalnya nanti buahnya bergantungan di jendelaku ini. Terima kasih ya sudah menonton. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lihat kebunku lagi yuk. Di sini aku lagi siram pohon tomat. Pohon tomatnya layu teman-teman karena aku lupa siramnya tadi pagi. Untuk pupuk, aku cuma pakai pupuk NPK. Dan satu botol seperti ini, aku cuma pakai 3 butir pupuk NPK. Awalnya aku iseng buat tanam di tempat seperti ini. Botol bekas itu banyak banget di depan rumahku teman-teman. Jadi botol-botolnya aku ambil dan aku pergunakan lagi supaya bermanfaat. Awalnya iseng-iseng aja sih.
buat tanam tanaman tomat di botol bekas ini. Dan ternyata dia bisa subur. Bahkan sekarang dia bisa berbuah loh teman-teman. Belum buahnya sih, tapi dia sudah berbunga. Dan insya Allah, atas izin Allah, semoga dia bisa tumbuh besar. Alhamdulillah, karena keisenganku itu, aku bisa punya pohon tomat yang gemes banget di rumah. Maksudnya, pohon tomat yang aku gantung-gantung kayak gini. Biasanya aku cuma bisa lihat di HP ku atau di Instagram orang-orang. Dan sekarang dengan kreativitasku, aku bisa bikin sendiri di rumah. Walaupun sebegitu sederhananya, aku tetap senang teman-teman. Apalagi sebentar lagi dia mau berbuah. Terima kasih ya yang sudah mendukung videoku, channelku, dan subscribe dan like. Terima kasih. Assalamualaikum. Lihat kebunku lagi yuk. Di sini aku pengen siram-siram pohon tomatku lagi. Ini pohon tomatnya. Aku sebentar aja guys bikin videonya. Karena cuma pengen liatin ke kalian betapa suburnya tomat-tomatku ini. Terima kasih semuanya yang sudah nonton. Assalamualaikum. Lihat kebunku lagi yuk. Di sini aku lagi siram pohon tomat. Jadi pohon tomatnya aku gantung guys di jendelaku. Botol-botol ini aku dapatkan di depan rumahku. Jadi di depan rumahku itu ada stadion teman-teman. Jadi orang jualan, orang main bola. Jadi banyak nih botol-botol kayak gini. Jadi aku berpikir kalau misalnya jadi sampah kan nggak berguna ya. Jadi aku ambil dan aku bikin kayak gini deh. Buat pohon tomatku. Gak nyangka guys bakalan bisa tumbuh. Aku pikir waktu itu dia gak bakalan tumbuh. Aku pikir ya udahlah yang penting aku coba dulu. Berhasil gak berhasil itu pikirkan nanti. Tapi ternyata dia berhasil. Dan bahkan sekarang bisa berbuah. Aku gak nyangka banget sih. Bener ya, kalau menanam itu bisa bikin hati bahagia. Bukan cuma bahagia, tapi juga bisa menenangkan jiwa. Ternyata hal seperti itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Kalau yang mau tahu, coba cari sendiri. Semoga dengan melihat videoku, kalian juga tertarik buat nanam-nanam di rumah kalian sendiri. Ternyata dengan botol bekas aja, bisa buat tanam tomat. Assalamualaikum. Lihat kebunku lagi yuk. Di sini aku pengen liatin ke kalian semua rice bedku. Jadi, aku bikin rice bed dari sabuk kelapa teman-teman. Aku gunain ini supaya tidak makin banyak pengeluaran buat beli polybag. Aku dapat ide ini juga dari internet teman-teman. Lumayan banget kan? Kita bisa mengurangi untuk beli polybag lagi. Jadi, aku bikin kebun mini yang agak berantakan ini di belakang dan di samping rumahku. Ide kayak gini bagus banget nih buat kalian yang pusing, nggak ada biaya, tapi pengen yang namanya menanam juga. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Lihat kebunku lagi yuk. Di sini aku liatin ke kalian semua ubi jalarku. Ubi jalar ini sangat mudah buat ditanam. Kalian tinggal petik batang ubinya, lalu kalian tancepin aja di tanah. Dan kalian akan dapat ubi yang banyak banget. Saking kalapnya, aku tanam begitu banyak ubi. Gak apa-apa lah ya untuk stok makan di rumah. Kayaknya 1 tahun gak bakalan habis deh. Assalamualaikum. Lihat kebunku lagi yuk. Tapi kali ini aku tidak liatin kebunku, tapi depan halaman rumahku. Di sini aku liatin ke kalian bunga-bunga dan juga tanaman-tanaman yang aku tanam di depan rumah. Kalau dibilang bunga, kayaknya ini bukan bunga ya, tapi kayak apa ya disebutnya? Pokoknya ini tanaman-tanaman hias yang biasanya ada di depan rumah, betul tidak? Awalnya semua tanaman ini adalah tanaman rusak, sama kayak yang ini. Tapi setelah aku tanam, dan dia sudah punya anakan, dan ini semua anakannya loh. Tuh, kalian bisa lihat kan? Jadi, jangan lupa bertanam. Assalamualaikum teman-teman. Lihat kebunku lagi yuk. Kayaknya bosan ya kalau misalnya kita bahas tentang kebun-kebunku lagi. Kemarin juga bahas tentang tomat. Dan sekarang kita cerita tentang apa ya? Oh iya, kalian sudah baca belum? Cerita tentang Kak Aurelia yang dia nulis buku itu loh. Aku dengarnya kasihan banget teman-teman. Tapi ada kesamaan dari kisah Kak Aurelia dan juga kisahku. Apalagi tentang mens yang gak berhenti-berhenti dan aku juga pernah mengalaminya. Dan ternyata aku baru tahu dan sadar ketika aku membaca cerita Kak Aurelia tersebut. Waktu itu bahkan aku lebih kecil daripada Kak Aurelia waktu itu. Waktu itu aku kelas 6 SD teman-teman. Aku pindah ke Pekanbaru dan harus beradaptasi. Dan itu bikin aku gak sanggup. Dan terjadilah mens yang berturut-turut seperti yang diceritakan oleh Kak Aurelia tersebut. Terima kasih ya Kak sudah menyadarkan aku dan membuat aku tahu apa yang terjadi pada diriku waktu itu. Karena aku gak tahu sama sekali apa yang terjadi pada aku. Terima kasih Kak. Assalamualaikum. Lihat kebunku lagi yuk. Ada yang sama tidak? Sebelum berkebun dan setelah berkebun ada perbedaan di dalam dirinya. Kalau aku ada banget teman-teman. Kalau dulu aku itu adalah anak yang tidak sabaran, bahkan aku jauh gak tenang. Tapi sekarang aku jauh lebih baik. Dan sekarang aku bisa jauh lebih tenang, lebih sabar, dan lebih bahagia dari sebelumnya. Berkebun adalah refreshing yang paling menyenangkan dari apapun. Dari awal aku tidak pernah memaksakan tumbuh-tumbuhanku untuk tumbuh. Aku hanya menikmati semua proses yang terjadi saat memulai berkebun. Jadi aku bisa lebih sabar. Assalamualaikum. Lihat kebunku lagi yuk. Di sini aku lagi ngambil jeruk nipis. Jeruk nipisnya cuma 1 teman-teman. Kayaknya pohonnya malas berbuah. Tapi nggak apa-apa, semua harus disyukuri. Gimana ya supaya pohonnya banyak buahnya? Nanti deh, aku cari di internet dulu. Siapa di sini yang suka berkebun? Berkebun itu bikin tenang loh. Apalagi daun jeruk ini, harumnya wangi banget dan bikin tenang. Kayaknya bikin minuman enak nih. Kalian udah pernah coba belum bikin minuman? Assalamualaikum. Lihat kebunku lagi yuk.
Gak bosan-bosan nih aku liatin tomat sama kalian. Jadi ini tomat aku guys. Loh, baru aja mau review tomat. Ini malah lihat serangga. Serangga ini itu yang ganggu buah melonku. Dia gangguin melonku, lihat tuh dia lagi makan-makan. Tapi fokusnya tidak ke hewan itu, maaf ya. Kan HP ku ini susah sekali buat fokus teman-teman. Terus dia terbang. Oh, dia terbang. Ya astagfirullahaladzim. Habis semuanya bolong-bolong. Oh, dimakan guys. Gimana ini? Aku mau pencet dia. Assalamualaikum teman-teman. Lihat kebunku lagi yuk. Di sini aku lagi petik. Bukan petik sih, ngambil buah manggis yang udah jatuh-jatuh nih. Tapi kebanyakan dari mereka busuk-busuk dan bikin geli kalau dilihat. Iu. Di sini aku nggak ditemani kucing lagi, tapi aku ditemani Akila. Kami berdua ngambil manggisnya udah terlalu kelamaan karena udah mulai busuk-busuk. Tapi lumayan lah, kita juga dapat banyak kok. Kalian punya manggis di rumah tidak? Manggis ini ada di samping rumahku, jadi kami langsung ambil aja deh, walaupun udah telat. Aku udah mau mulai bersihkan sampah-sampah di sini ya, karena buahnya juga sudah mulai sedikit, dan sedikit demi sedikit kita juga harus bersihkan ini, supaya nyaman dan kita bisa main di sini. Alhamdulillah, terima kasih kepada Allah karena sudah memberikan rezeki yang begitu banyak untuk kami. Dan terima kasih teman-teman karena sudah support aku dan subscribe, like, dan komen. Dan juga yang semangatin aku, terima kasih ya. Aku sayang banget sama kalian, terima kasih. Assalamualaikum, lihat kebunku lagi yuk. Sambil kalian lihat aku ngambil manggis, aku bakalan cerita hal yang sangat menyenangkan bagi aku hari ini. Aku mulai sadar kalau aku itu punya slogan sendiri, yaitu Assalamualaikum, lihat kebunku lagi yuk. Jadi itu tuh selalu aku ngomongin ketika aku mau bikin video atau awalan dari aku bikin video. Jadi aku ngomong itu. Jadi aku lihat-lihat kan, kok aku sering banget ya bilang kayak gitu. Kayaknya aku punya slogan baru untuk diriku sendiri. Jadi itu tuh aku tidak nyontoh kepada siapapun ya. Aku tidak tahu kalau misalnya itu tuh sudah ada gitu, ada orang yang ngomong kayak gitu gitu loh. Tapi kalau aku demi Allah aku spontan buat ngomong kayak gitu guys. Spontan tanpa ya. Jadi aku bilang kayak gitu, Assalamualaikum, lihat kebunku lagi yuk. Jadi kayaknya tuh aku pengen kalian tuh melihat kebunku karena aku selalu melihatkan kebunku gitu. Ya ampun. Assalamualaikum, lihat kebunku lagi yuk. Di sini aku liatin ke kalian, itu banyak banget kupu-kupu guys. Kupu-kupunya baik banget. Pokoknya pagi ini kupu-kupu tuh berlimpah banget di sini. Bagus banget.